Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dan bagi yang melihat video ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini nanti kita akan belajar membuat takir. Ada 3 macam bentuk takir. Ini bentuk yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Selanjutnya kita akan membuat namanya tum. Ya, tum ini dipakai untuk membungkus makanan yang berkuah atau bisa digunakan untuk membungkus makanan seperti gado-gado. Yang selanjutnya ini namanya pincuk. Bisa dipakai untuk tempat nasi, atau kalau kita membeli nasi pecel atau nasi campur bisa ditaruh di sini. Selanjutnya ini namanya sudi. Sudi kalau bentuknya kecil seperti ini bisa dipakai untuk tempat kue, yaitu klepon. Kalau yang agak besar bisa dipakai untuk tempat lauk. Selanjutnya ini untuk kemasan yang dipakai untuk membungkus lontong. Kalau panjang, kalau yang agak kecil bisa dipakai bentuknya kecil, dipakai untuk membungkus lontong. Berikut bahan dan alat yang kita gunakan. Yang pertama adalah daun pisang. Daun pisang yang digunakan sebaiknya menggunakan daun pisang dari jenis pisang batu, karena daunnya itu lentur, tidak mudah sobek. Yang perlu diperhatikan kalau kita mau membuat kemasan dari daun, pastikan daunnya itu sudah dilayukan. Bisa dengan cara yang pertama dilayukan sehari sebelumnya di suhu kamar, atau bisa juga dipanaskan di bawah sinar matahari tapi yang tidak terlalu panas, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Sedangkan alat yang digunakan ini adalah gunting, staples untuk menyemat, bisa juga pakai tusuk gigi. Yang pertama kita akan membuat pincuk. Nah, caranya seperti ini. Kita siapkan daun. Untuk lebarnya disesuaikan nanti dengan bahan yang akan kita masukkan. Misalnya kita tentukan lebarnya sekian, panjang. Setelah itu kita lipat jadi 2. Terus bagian tengah kita tekan sambil bagian sisi kiri kanan disatukan. Selanjutnya kalau sudah bentuk seperti ini, bisa disemat pakai tusuk gigi, bisa juga kita staples. Kalau sudah, supaya hasilnya lebih rapi, ujung-ujungnya kita rapikan, kita gunting. Yang kedua, kita akan membuat tum. Siapkan daunnya, lebarnya nanti juga menyesuaikan. Nantinya kita ambil tengah-tengahnya, kita tekan ke belakang sehingga bentuknya seperti ini. Karena ini hanya kita belajar supaya nanti bisa berdiri, karena tidak ada isinya, kita pakai daun ini. Setelah itu kedua sisinya dibawa ke atas, terus ujungnya dilipat kiri kanan ditemukan panas dan teh celup sariwangi asli. Kalau sudah bentuk seperti ini, langsung kita semat, atau bisa juga disemat pakai tusuk gigi. Setelah seperti ini kita rapikan. Ini hasilnya. Bisa kita potong.
selanjutnya kita akan membuat sudi. Biasa ini dipakai untuk wadahnya telepon. Kita akan membuat dengan dua cara. Cara yang pertama, dari daun yang lebar ini kita tumpuk supaya lebih kokoh dan tidak gampang sobek. Selanjutnya sama, kita ambil tengah-tengahnya, kita tekan ke bawah sampai bentuknya seperti hijau. Kalau sudah seperti ini, kita balik, lalu kita bentuk sampai yang bagian ujungnya ini muncul. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh, saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk cara yang kedua, bisa kita mulai dengan membuat lingkaran dulu. Tergantung nanti yang mau dimasukkan di sini apa. Kalau misalnya dipakai untuk tempatnya lauk, ya kita buat lingkarannya agak besar. Tapi kalau untuk telepon, kita buat kecil aja. Kalau sudah bentuk lingkaran seperti ini, caranya sama. Kita buat seperti pincuk dulu. Kalau ini lebih mudah karena bentuknya sudah lingkaran. Kalau sudah seperti ini, sama kita tekan-tekan. Kalau sudah berbentuk seperti ini, lalu kita semat, bisa juga di staples. Tinggal meratakan saja. Selanjutnya kita akan membuat akhir. Nanti kita akan membuat 3 macam bentuk akhir. Ini yang pertama, caranya begini. Siapkan 2 lembar daun yang lebarnya sama. Setelah itu rapikan dulu ujung-ujungnya supaya lebih mudah. Setelah dirapikan, potong bagian ujungnya. Belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh, saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Rasanya juga. Sudah terpotong seperti ini, tinggal kita menyatukan aja
akhir yang kedua kita akan membuat yang seperti ini. Kita akan membuat yang kecil saja. Ini bisa kita gunakan untuk wadahnya kue putri mani. Nah, caranya siapkan 2 lembar daun yang lebarnya sama. Setelah itu masing-masing kita lipat jadi 2. Belum musimnya kita dapat mempergunakan 2 rambutan dalam Kalau kaleng. sudah seperti Kemudian di ini, sini untuk masukkan di salah satu air yang sisi. panas Maksudnya di daun yang satunya masukkan ke dalam lipatannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita rapikan dulu supaya bentuknya adanya sama. Kalau sudah dirapikan seperti ini, kita potong bagian tengah-tengahnya ini kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, di keempat sisinya. Kalau sudah terpotong seperti ini, tinggal kita merakit aja ya. Ini bagian sisi kiri diangkatkan ke kanan. Setelah itu di stapler. Lakukan pada semua sisi. Kalau misalnya kurang rapi, bisa dirapikan lagi supaya bentuknya lebih. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita Nah, dapat selanjutnya menggunakan kita akan membuat bentuk akhir yang seperti ini. Untuk Kalau yang seperti ini biasanya dipakai untuk teh cenduk apakah bubur ataupun jenis daun yang berkuah. Caranya, siapkan 2 lembar daun pisang yang lebarnya sama. Setelah itu tandai bagian tangga ujung, sisi kiri dan kanan usahakan sama. Tandai. Setelah itu bagian sisi kiri dan kanan dilipat ke tengah. Supaya ini tidak mengganggu, kita potong saja. Untuk yang ujung satunya lakukan sama seperti yang tadi.
juga dipotong segitiga. Nah, yang terakhir kita akan membuat bungkus atau bentuk lontong. Kalau yang panjang bisa kita pakai untuk lontong, kalau pendek seperti ini bisa kita pakai untuk membungkus lemper. Caranya siapkan satu lembar daun, karena ini tidak ada isinya, kita pakai isi buatan aja biar nanti bisa Kemudian di sini untuk membuatnya bentuknya kita bagus. menggunakan air yang panas Taruh dan isinya di celup sari wangi. pinggir, setelah itu digulung. Gulung, dirapikan. Kalau sudah pas kepadatannya, usahakan lipatan berada di bawah. Nah, itu kita mulai dari salah satu ujungnya, kita tekan bagian tengah, bagian pinggir kita lipat ke tengah. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah baru sama. Untuk yang ujung satunya, kalau misalnya dirasa cukup panjang, bisa kita rapikan dulu. Kita potong. Nah, itu isinya bisa dirapikan. Setelah rapi, lakukan seperti ujung tadi. Bagian tengah, bagian pinggir, pinggir-pinggirnya dilipat ke tengah. Sudah, nah, supaya lebih bagus, ujungnya ini kita rapikan. Nah, bentuknya seperti ini. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.